Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,7%, tutup di 7544.3. Minggu ini ditutup menguat, tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan penutupan hari Rabu ya. Dan otomatis candle weekly-nya meninggalkan shadow atas. Tapi masih oke lah, masih higher dan higher low. Kemudian shadow atasnya juga nggak lebih panjang atau nggak lebih gede dari body candle-nya di weekly-nya. Tetap waspada aja sih, karena dalam waktu dekat masih memungkinkan IHSG untuk terkoreksi. Karena kemarin hari Kamis itu lower high lower low bearish engulfing candle-nya, jadi selama enggak breakout 7595 atau belum breakout 7595, maka bisa disimpulkan dalam waktu dekat waspada dulu aja, karena ada kemungkinan koreksi dalam jangka pendek ya, menuju area support-supportnya di sekitar 7400, kemudian 7300-an dan 7200. Kalau breakdown 7200 baru waspada ke 7000 lagi. Itu sih kurang lebih seperti itu ya SG-nya lah ya. Lanjut kita review saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, masih masuk ke dalam watchlist. Ada beberapa. Pertama Akra. Nah, si Akra ternyata hari ini masih melemah ya. Channelnya masih low high lower low, nggak masalah buat yang kemarin udah beli di 1465. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1390 masih aman disimpan. Dan bagi yang mau beli lagi atau averaging down atau belum punya barang dan baru kepikiran untuk beli, kayaknya bagus nih Akra gitu ya, minat, boleh beli boleh beli di 1440 ya, dan berikutnya di 1415. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1390. Mudah-mudahan bisa dijemput dan lancar ke 1650 lah, 1640, 1650. Saham kedua ada HMSP yang kemarin strateginya adalah beli ngantri di 705, belum dapat barang, masih aman disimpan lah. Kok disimpan? Masih aman di standby kan, order belinya di 705 ya. Stop lossnya di bawah 640 lah. Buat yang ternyata udah punya barang kemarin beli waktu di 740 atau 745 nih, simpan aja dulu nggak masalah. Lanjut ada Inco, hari ini hijau. Kurang dikit belum nyamperin orderan di 3730 ya, order belinya situ kemarin. Jadi buat yang masih mau ngantri di 3730 silahkan diantrin aja dulu di situ, nggak masalah. Stop lossnya di kalau turun dan tutup di 3600 atau lebih bawah. Targetnya di target pertama 4000, berikutnya 4240. Buat yang udah punya barang simpen aja dulu, nggak masalah. Berikutnya ada BBTN yang hari ini hijau. Mantap nih, hari ini hijau lagi, menguat 3,8%, tutup di 1370 ya, 1370. Nyamperin target 1370 lagi. Jadi buat yang masih punya barang, masih aman disimpan. Trailing stopnya pasang aja. Ini kan kemarin lower high dan lower low nih, pasang di 13 berapa ya, 13 15 13 10 gitu. Buat yang udah punya barang, kalau misalnya udah jualan nih, udah kemarin udah jualan, tunggu dulu kali ya, ditunggu dulu nggak masalah. Atau nah ini area 13.15 itu juga bisa dijadikan area beli, 13.15 13.20 nya, atau tunggu breakout. Nah, tunggu breakout 13.80 sekalian nggak masalah. Nanti targetnya di target full cycle 1495 1500 situ. Terus ada DRMA yang hari ini hijau lagi. Kemarin kan trailing stopnya itu di bawah 1025 ya, kalau turun dan tutup di bawah 1025. Jadi harusnya masih punya barang, karena jangankan tutup di bawah 1025, turun aja belum ya. Jadi mudah-mudahan lancar ke target TP1 1090 1100. Trailing stopnya tetap pasang aja di 1020 gitu nggak apa-apa, atau dipantau tiap sore 15.50. Kalau tutupan di 10.20 langsung buang kiri. Terus ada GGRM, strateginya beli ngantri 15.350, belum dapat barang dan antriin aja dulu di situ nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 14.475 ya. Terus
Setelah GGRM ada INKP, hari ini menguat. Kemarin sempat ada strategi beli di 8175, 8150 itu buat yang belum punya barang, karena sebelumnya lagi pernah ada strategi beli juga di rekomendasi tanggal ini sih, kalau saya nggak salah ingat tuh tanggal 8 Agustus ya. Rekomendasi untuk 8 Agustus. Itu belinya di 8150. Jadi harusnya udah punya barang. Sekarang tinggal pasang trailing stop aja. Sementara ini trailing stopnya ya di 8300 lah, nggak masalah. Situ dulu. Target TP1 9000 ya, 9000 9025. Mudah-mudahan lancar situ ya. 9000 9200 lah areanya. Kemudian setelah INKP ada PTBA yang hari ini hijau menguat 1,5%. Nah, yang masih punya barang hold dulu nggak masalah ya. Stop lossnya belum bisa digeser atau belum waktunya geser lah. Jadi tetap aja di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 2640. Kemudian Raja hari ini hijau, tadi dari kemarin sih nyamperin area belinya lagi di 1195 ya. Hari ini mantul hijau. Buat yang udah punya barang simpen, buat yang belum Senin besok bisa langsung bisa dibeli sih, ngantri aja di 1200 atau 1195 nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 1400 dan target TP2 nya itu di 1600-an, 1650. Terus ada SCMA. Ini rekomendasi kemarin ya? Ya sih? Bukan. Rekomendasi tanggal 21 diambilnya di tanggal 22-nya. Nah, buat yang belum punya barang tapi harusnya sih udah punya barang, karena ini pernah ada rekomendasi bahkan beberapa bulan yang lalu sih, dan diajakin taking profit di area TP1 151 150. Jadi ini strategi untuk buyback, atau ya kalau baru mau beli atau baru ngelihat ternyata SCMA oke ya setupnya. Nah, silakan belinya di 128. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 117. Target TP1 tetap di 151 ya. TP2 nya di 172. Lanjut kita bahas saham requestan. Ada beberapa nih saham requestannya. Kira-kira pertanyaannya sama, mirip-mirip. Ini saham ada setup nggak? Kalau misalnya baru pengen beli, enak nggak gitu ya? Atau kalau punya barang, enaknya diapain? Gitulah kira-kira ya. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis saja di kolom komen. Atau saham favoritnya pengen dibahas, mau request, silahkan tulis langsung di kolom komen di bawah ya. Pertama, Pegio. Nah, si Pegio ini hari ini sih melemah ya, Jumat ini melemah 1,3%. Strukturnya, kalau kita zoom out, struktur eksternalnya ini masih uptrend. Ya, ini masih uptrend struktur eksternalnya. Cuman beberapa bulan terakhir, bahkan dari Desember sampai sekarang, range-nya pergerakan harganya itu dari sekitar 1000 dan 1345. Area harga sekarang ini di tengah-tengah dan arahnya ke bawah setelah ada rejection ngetes area 1345. Jadi buat yang baru pengen beli si Pegeo, ngantri aja sih ya, ngantrinya ya palingnya di area-area ungu inilah, yang jelas di bawah 1100 lah ya. Terus karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1000, jadi supaya nggak terlalu gede aja stop lossnya. Ya sampai sekarang ini arahnya masih ke bawah, candlenya pun masih lower high lower low, belum ada tanda rebound. Jadi ditungguin aja dulu, paling nggak ya 1060 di bawah 1100 lah pokoknya. Tuh ya. Kalau udah punya barang gimana? Ya kalau floating profit mau take profit dulu silahkan, atau misalnya modalnya di bawah nih di 1000 atau 1020, mau pasang trailing stop di 1130 silahkan. Cuman nggak ada salahnya kalau take profit dulu sih. Terus kalau misalnya punya barang modalnya agak atas gimana ya? Berarti di hold. Punya barang modalnya agak atas kan berarti belum mau cut loss ya. Kecuali baru minus sedikit, exit dulu sih nggak masalah. Recovernya akan lebih mudah. Kalau misalnya punya barang beli di 1320 atau 1340 sampai turun ke 1175 belum dibuang, berarti kan emang nggak mau cut loss dulu. Ya kondisi sekarang masih non trend sih, dari Desember sampai sekarang ya itu masih non trend.
Jadi tungguin aja di area-area ungu ini nih, di bawah 1100 untuk averaging down supaya harganya lebih turun, beli lagi waktu di bawah. Average-nya lebih turun, nanti recover-nya jadi lebih mudah. Kecuali breakdown 1000 ya, itu beda cerita tuh. Gitulah. Yang kedua ada Medco, saham requestan. Strukturnya sih ini masih uptrend sih. Bentar. Ya uptrend karena low valid struktur eksternalnya itu ada di 840 ya, dan high validnya ada di 1705. Cuman harga sekarang ini lagi di tengah-tengah aja. Kemudian rebound lah, setelah rebound terus koreksi di tengah-tengah. Nah, kita persempit view-nya ke beberapa bulan terakhir ini aja, 2-3 bulan terakhir. 2-3 bulan terakhir itu cenderung bergerak di dalam range 1200, bawahnya, atasnya di 1360-1400 lah, katakanlah di area itu. Area entry-nya itu sebenarnya dia udah nyampe full cycle ya. Karena udah nyampe full cycle dan belum ada change of character, strukturnya masih uptrend, jadi masih bisa dipakai ini setupnya. Nah, area belinya di mana? Area belinya adalah pertama di 1285 ini nih. Terus overshootnya cari di sekitar 1165. 1170 lah. Cuman kalau saya lihat order blocknya, ini yang di marking hijau yang atas nih ya. Ini order block cukup bagus karena setelah order block ada imbalance-nya, jadi cukup kuat lah. Ya meskipun belum terbang-terbang nih, udah 2 kali dites nih. Kalau misalnya jebol berarti tunggunya di bawah nih, hijau yang ngejreng. Di area hijau ngejreng ini berarti di 1140 ya. Ngarepnya sih ada overshoot ke situ kalau misalnya baru pengen mau beli. Kalau posisinya udah punya barang, di hold selama nggak tutup di closingnya ya. Perhatiin closingnya selama nggak di 1220 atau lebih bawah, masih relatif aman. Karena kalau diperhatikan tuh mulai Juni sampai sekarang swingnya, naik turunnya, lowest close dan highest close-nya tuh makin menyempit gitu kan. Meskipun ini ada ya shadow turun sampai ke 1200, tapi tutupannya balik lagi ke 1255. Nah, jadi kalau tutupan di bawah 1225, hati-hati tuh. Ada baiknya exit dulu, terus ngincer area beli di bawahnya buat buyback. Itu paling ya. Terus Cepin si Cepin ini ada setup sih. Setup awalnya udah full cycle, oke. Setup terakhir di bentar sebelum setup, Cepin ini strukturnya kita lihat dulu. Eksternalnya itu dia downtrend ya, eksternalnya downtrend. Kita langsung liatin si internalnya aja. Oke, internalnya dia ada pos ini ya, ada pos terakhir waktu breakout 5425. Kemudian ada setupnya itu CB1 sih, tapi agak-agak kurang clear gitu ya. Nah, area-area 5000 ini bisa dijadikan area beli juga selama nggak turun dan tutup di bawah 4760. Jadi kalau misalnya beli di sini nih di harga sekitaran 5000, stop lossnya kalau tutup di paling nggak di 4750 gitu ya. Target TP-nya TP1 di 5550, TP2-nya di 6050. Itu. Berikutnya ada BABP. BABP agak susah sih karena baru bangun dari gocap sih ya. Yang jelas ini sekarang di area 80-an. Kita zoom out dulu. Nah, paling saya akan tandain area-area low valid dan high validnya sih. Ini sih udah ketahuan high validnya di sini pasti 102 ya. Terus ada pos lagi nggak sih di sini? Nggak ada kan? Oh ada. Oke ada. Oke. Low valid terakhir waktu struktur turun itu di 71 udah di breakout. Oke, sekarang strukturnya ganti jadi uptrend. Pertanyaannya belinya di berapa? Nah, belinya di berapa? Setupnya agak susah karena baru bangun dari gocap.
buat trading jangka pendek kali ya. Selama nggak ke bawah 71 masih relatif aman. Itu paling. Sisanya sih saya agak kesulitan kalau saham-saham yang baru bangun dari gocap. Saya lebih pilih tunggu nge-swing dulu kayak atau gimana. Yang jelas di atas ini nih ada area resisten di 93. Agak lebar sih areanya 93 sampai 102. Jadi harus breakout area 100-an itu dulu tuh supaya bisa lanjut lancar ke atas. Setidaknya ya, itu setidaknya breakout area 102. Oke, lanjut. Kita bahas rekomendasi saham untuk besok Senin 26 Agustus 2024. Sebelum saya lanjut, ada info. Tiap pagi itu kami ada trading bareng lah ya di Zoom. Linknya ada di Room Cuan Community. Dan ya, bisa langsung join dari link itulah. Kemudian September kami mengadakan workshop. Nanti link pendaftaran dan link pre-kelasnya saya tulis juga saya cantumkan juga di bawah ya di deskripsi. Oke. Rekomendasi saham untuk besok Senin 26 Agustus 2024 ada 3. Pertama Astra. Astra saya anggap udah kena trailing stop lah karena udah sempat turun ke bawah 5.000 ya kemarin ke bawah 5.000 4990. Meskipun hari ini naik menguat 2% tutup di 5.100. Dan yang menarik adalah kemarin itu ada setup CB1 dan pullbacknya udah diambil nih, pullback terdekatnya artinya ada inducement dan retracement dimulai. Artinya ada kesempatan atau ada peluang untuk naik lebih tinggi. Cuman area belinya bukan di area-area sekarang ini nih, bukan di area closing sekarang ini karena masih terlalu masih ya agak tinggi lah. Dan baru aja belok naik ya, belum ada nge-swing ngetes nge-swing dan ngetes dan nge-swing bikin higher low gitu. Nah, jadi strateginya si Astra ini strategi untuk buyback. Belinya ngantri di 4760, stop lossnya di bawah pullback terakhirnya yaitu di bawah 4520 ya. Jadi Bapak Ibu yang minat silakan bikin order belinya Astra. Boleh pakai GTC order buy supaya nggak lupa ya. Pasang di 4760, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4520. Kemudian estimasi targetnya di 5800-an, 5850, target TP2. Target TP1 di 5250, 5275 bisa jadi dalam waktu dekat ke depan ini dites dulu baru koreksi, bisa jadi kayak gitu, atau malah koreksi dulu jemput 4760 baru nyamperin target TP1 dan berikutnya. Bisa jadi kayak gitu ya. Yang kedua ada BP. Ini saham ada yang request juga sih, request dibahas gitu maksudnya. Dan karena hari ini tutupan menguat 4,4%, tutup di 71, sinyalnya juga oke juga sih. Maka sekalian masuk ke rekomendasi juga. Nah, strukturnya masih downtrend memang. Strukturnya si BP ini masih downtrend ya. Kemudian waktu naik pertama kali di bulan 8 tanggal 9 tuh tutup di 70. Dia naik ngambil pullback terakhirnya sekaligus bikin setup. Ini ada dominant break dan sekaligus bikin CB1 sih. CB1 levelnya di sini nih. CB1 levelnya ada di 87. Karena ya dianggap sinyal dominant break dan CB1 levelnya di break satu candle, kebetulan seperti itu ya. Jadi ini memungkinkan momentum naiknya cukup kuat dan terbukti setelah setupnya terkonfirmasi cukup lancar nyamperin target TP1 di 77 ya, kemudian terkoreksi lagi. Nah, area belinya sebenarnya di area 67 ini nih, si BP di 67. Cuman hari kemarin hari Kamis itu sempat turun, low-nya baru nyampe 68, hari ini naik ke 71. Nah, ini boleh dibeli di 70 karena ada peluang dia sideways di range 67 sampai 81.
Belinya di 70, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 67. Jadi bukan cuman shadownya ya, kalau cuman turun ke 66 gitu terus tutupan di 67 atau 68, hold dulu aja nggak masalah. Kalau tutupan di 66, exit dulu aja, ngantri di area entry yang stop loss atau yang resikonya lebih kecil gitu. Estimasi targetnya, target TP1 di 77, target TP berikutnya TP2 nya di 89. Saham ketiga ada BTPS. Nah, si BTPS ini juga menarik, ada setup CB1. Ada setup CB1 kalau strukturnya masih downtrend, tapi waktu kemarin itu naik ya di bulan April, rebound, ambil pullback terakhirnya, jadi ya ada retracement lah. Dan low di area 1000 itu adalah low valid. Kemudian karena udah ada retracement, maka berpeluang naik lebih tinggi, dan didukung juga ini ada setup CB1 juga. Setelah muncul setup CB1, sempat nyamperin area pullback dan sebenarnya area 1135 ini area entry yang enak sih dengan target TP pertama di 1283. Tapi karena sampai sekarang ini belum berhasil breakout 1283, 1285, 1290 lah. Belum berhasil breakout, bahkan belum naik ke atas 1300-an ya. Jadi strateginya masih sama, area beli di area di level pullbacknya di 1135 atau 1140 masih bisa dijadikan sebagai area beli. Jadi Bapak Ibu yang minat, silakan bikin order belinya, ngantri aja di 1140, stop lossnya di 1070. Ya, stop lossnya kalau tutup di bawah 1090 sih ya. Kok 1090 sih? Ya betul sih. Kalau turun dan tutup di bawah 1090. Ya kalau mau pasang langsung pakai auto order elite sell di 1070 nggak masalah. Estimasi targetnya mudah-mudahan bisa berhasil ke target TP2 di 1455, 1460. Oke, itu tadi tiga saham pilihan kami untuk besok Senin 26 Agustus 2024. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Klik like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.